Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan yang akan diperintahkan kami itu roh dan jiwa ditempatkan namanya Firdaus. Firdaus itu katanya malaikat itu adalah tempat penantian. Nah di situ kita akan ketemu dengan orang-orang kudus yang sudah ribuan tahun meninggal. Tapi hanya dua orang yang saya diperkenalkan di situ, yaitu Abraham dengan Raja Daud. Cuma dua orang aja yang diperkenalkan sama saya. Ini Abraham, ini Raja Daud. Siapa yang pertama berdialog di sana? Malaikat. Malaikat. Ada malaikat Tuhan. Ada malaikat Tuhan. Malaikat yang bawa kan? Dan saya lihat Tuhan, dan saya lihat Tuhan Yesus, tapi saya tidak ada berbicara dengan Yesus. Saya cuma lihat aja. Saya cuma lihat, jadi Yesus itu nyata. Tapi tidak seperti gambar yang kita lihat. Iya. Selain itu kan gambar itu adalah gambar orang Yahudi. Iya, bukan seperti itu. Ada orang pernah tanya itu Tuhan Yesus itu apakah betul seperti gambar-gambar yang kita lihat itu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada miripnya. Tuhan Yesus itu dia bercahaya, dia manusia, wujudnya manusia tapi dia bercahaya. Kemudian gagahnya kan saya tidak bisa bayangkan bagaimana. Tidak bisa digambar. Iya, tidak bisa digambar namanya Allah kan. Memang tidak pernah bicara dengan Tuhan Yesus, Pak. Cuma malaikat itu yang selalu komunikasi dengan saya tidak ada. Cuma malaikat itu yang memperkenalkan ini Tuhan Yesus. Dia tidak ada, dia tidak bilang ini Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa itulah Tuhan kita yang telah mati untuk hidup dosa kami. Itulah Tuhan yang menebus kami dari dosamu. Malaikat ini yang berbicara ini. Malaikat. Saya lihat. Ini Firdaus ini Pak, apakah di langit atau bagaimana alamnya itu? Dia Firdaus itu dia apa ya? Saya tidak bisa bayangkan karena dibilang berbentuk bangunan tidak. Tapi itu sangat luar biasa di dalam. Tidak ada saya lihat. Tidak ada saya lihat. Tapi cuma cahaya di dalam situ luar biasa. Kemudian kesejukan yang luar biasa dalam situ. Tidak ada rasa susah-susah, tidak ada rasa-rasa ini dan lain sebagainya yang pernah kita rasakan selama kita di dunia ini. Itu tidak ada perasaan seperti itu di sana. Luar biasa sungguh. Senang saja. Senang. Apa yang dilakukan secara memuji Tuhan. Jadi kalau memandang di dalam ya luas. Luas itu ribuan orang di dalam. Ini ribuan orang apa tadi? Ribuan orang ada siang malah hanya memuji Tuhan. Memuji Tuhan saya lihat itu hanya mengangkat tangan. Dia mengangkat tangan. Orang-orang dalam itu mengangkat tangan memuji Tuhan. Siang dan malam itu kerja. Dan selama saya di situ tidak ada saya rasakan namanya rasa haus, rasa lapar. Tidak pernah mau makan. Tidak pernah ada keinginan mau makan, mau minum. Dan nanti setelah saya di alam maut baru saya ingin menunjukkan saya punya mulut itu karena begitu panasnya di alam maut itu. Panas minta ampun. Panas minta ampun di situ. Tapi bukan neraka. Bukan neraka. Itu bukan neraka. Neraka itu orang-orang yang mati yang tidak menerima Tuhan Yesus, yang tidak ada namanya dalam kitab kehidupan itu ditempatkan di alam maut. Alam maut itu bukan neraka. Masih bukan neraka, belum bukan neraka. Nanti datang Tuhan Yesus pada kali kedua, katanya, baru orang-orang yang baik yang di alam maut maupun yang di Firdaus itu akan dipertemukan kembali dengan tubuh rohaninya. Setelah itu baru diadili. Baru ada yang orang-orang yang di alam maut itu tinggal dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian orang-orang yang sudah di dalam Firdaus itu masuk surga. Masuk dalam surga. Tapi Bapak juga belum Jadi masuk di Firdaus surga dan dengan neraka. surga beda. Masih beda kalau begitu. Ya, Firdaus dengan surga masih beda kalau begitu. Firdaus itu bukan surga, Pak. Itu Firdaus itu tempat penantian orang-orang yang mati dalam Yesus Kristus. Tempat penantian roh dan jiwa orang-orang yang mati dalam Yesus Kristus. Itu bukan surga, Pak. Tadi itu tingkat 3 dari surga. Baru katakan mungkin seandainya bangunan baru tingkat pertamanya di bawah. Artinya dasarnya Firdaus. Dasarnya surga. Dasarnya aja sudah luar biasa. Bagaimana kira-kira bayangkan dari surga. Bagaimana Jadi Bapak melihat Tuhan Yesus, apakah Tuhan itu akan masih muda atau bagaimana? Ya, Tuhan Yesus. Dia itu Tuhan Yesus itu masih muda seperti umur 30-an. Begitu juga semua orang-orang di dalam itu, di dalam Firdaus itu. Maupun yang ada di alam itu muda semua, sekitar umur 30-an. Tidak ada anak-anak dan tidak ada orang tua. Tidak ada anak-anak dan tidak ada sekitar umur 30-an. Pertanyaan Pak, adakah kemungkinannya yang sudah ada di alam maut itu ketika pada kedatangan Tuhan Yesus pada kali kedua bisa masuk ke surga? Oh, tidak ada. Tidak ada.
Orang-orang yang sudah di alam maut itu tinggal menunggu bagiannya untuk dilemparkan masuk ke dunia alam lautan api. Tinggal menunggu waktu, Pak. Ya, tinggal menunggu waktu. Tidak ada lagi. Makanya saya selalu katakan, Karena sudah habis perbuatannya di dunia. saya selalu Dia katakan mau bahwa berkarya di situ untuk kebaikan. yang diajarkan sama saya, diajarkan mereka sama saya bahwa tidak ada doa bagi orang-orang yang sudah meninggal. Tidak ada hak kita sebagai manusia, sebagai keluarga untuk mendoakan keluarga kita supaya dia masuk surga. Karena kekekalan itu ditentukan pada waktu kita masih hidup. Setelah kita mati, tinggal mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan selama kita masih hidup. Tinggal kita membukakan kita. Itu yang tadi Pak. Tinggal beristirahat. Ternyata ada juga orang yang mengaku, ternyata menurut Bapak tadi ada orang yang mengaku pengikut Kristus tidak masuk di situ. Ya, ada yang dia katakan bahwa ini tempatnya orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi juga tempatnya orang-orang yang mengaku bahwa menerima Yesus tetapi sebenarnya tidak. Itu yang disampaikan sama saya, sebenarnya tidak. Itu yang bahasanya Pak Markus tidak takut kepada Tuhan. Masih berada di posisi mana ini? Di alam maut. Alam maut. Sudah di alam maut, itu maksudnya? Maksudnya Orang-orang yang Isinya alam maut, isinya malam. yang dimaksudkan ini yang ada juga orang yang tidak percaya di situ, ada juga orang yang percaya tapi ada beda juga tempat tuh. sama-sama percaya. orang yang betul-betul sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu ditempatkan di Firdaus. Iya. Tapi orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bahkan ia sudah menerima baptisan, menerima Tuhan Yesus, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu ditempatkan di alam maut. Ditempatkan di alam maut. Jadi tidak semua orang Kristen. Tidak semua orang ada di Firdaus. Tidak semua orang Kristen di Firdaus. Tidak semua terpilih. Makanya bagaimana ya perasaan saya tulisannya kalau saya dengar orang berdoa kalau ada tempat-tempat orang mati, tapi ya kenyataannya hidupnya ya jauh daripada Tuhan dan mengatakan pada waktu doa dia sudah bersama Bapa di surga di dalam hati saya itu kenapa bisa begini? Kenapa bisa Pemahaman iya, kenapa bisa begini? Tapi di hadapan Tuhan, walaupun misalnya kita baru mau putus napas kita, baru kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan itu mengatakan hari ini dosa Tuhan tidak pernah tunda-tunda kalau kita sudah sadar betul-betul bahwa saya ini Tuhan adalah manusia berdosa. Tolong ampuni saya. Yang penting sadar betul. Yang penting sadar betul. Ya bukan hanya menjadikan Tuhan sebagai pensapu dosa. Kita minta ampun hari ini, besoknya kita lakukan lagi. Kita minta ampun besok, lusa kita lakukan lagi. Itu bukan itu yang dicari oleh Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan betul agar supaya kita betul-betul bertobat. Masih ada Pak. Adakah yang disampaikan bahwa orang yang dibaptis berkali akan menerima kehidupan yang Oh tidak ada disampaikan sama saya Tentang baptisan. ya, tidak ada Tentang baptisannya. tidak ada disampaikan sama saya karena ya kita di dunia ya bukan agama yang akan menyelamatkan karena agama ini hanya adalah organisasi tapi yang diselamatkan itu adalah orang yang mau menggenapi seluruh kehendak Allah dalam kehidupannya itu yang akan diselamatkan bukan orang bukan agama katakanlah bukan agama Kristen karena kita ini tidak bisa dibedakan ya karena orang tidak bisa membedakan mana dibilang kekristenan dan mana dibilang orang Kristen ya. Kalau dikatakan orang Kristen itu menyangkut dengan organisasi. Tetapi kalau kita katakan kekristenan, itu kekristenan itu artinya pengikut jalan keselamatan. Itu kekristenan. Jadi beda itu misalnya kalau dibilang orang Kristen dengan kekristenan. Kalau orang Kristen itu dikaitkan dengan organisasi. Karena agama hanya organisasi untuk mempersatukan orang memuji Tuhan. Kemudian kekristenan itu adalah pengikut keselamatan. Kira-kira apa itu pengikut keselamatan? Jangan sampai kita bilang kita keselamatan, tapi kita tidak tahu artinya keselamatan. Keselamatan itu adalah inisiatif Allah untuk datang mencari manusia di dalam Yesus Kristus. Itulah keselamatan. Ya, keselamatan. Kemudian agama adalah tempat organisasi di mana manusia akan mencari Tuhan. Jadi kita tinggal mau pilih, apakah kita mau ikut Tuhan yang datang cari kita, atau kita yang mau cari Tuhan. Kita mau cari Tuhan. Kalau kemampuan kita sampai kapan kemampuan kita untuk bisa mendapatkan Tuhan? Kalau kita yang cari Tuhan.
Tetapi yang prinsip juga katakanlah kita ini orang-orang Kristen ya.